bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Sebab itu maka bersyukur memang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Kita merasakan begitu nikmatnya beribadah. So, salah satu di antara orang yang akan atau sedang diangkat oleh Allah derajatnya adalah orang yang perbuatannya dinilai sebagai sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan dalam beribadah. Intinya pahala disempurnakan, diberikan kemudahan beribadah, kemudian diampuni dosanya, dan Allah pun mensyukuri perbuatan hamba-Nya. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, nilai ibadah oleh Allah, disempurnakan pahalanya, kemudian ibadah yang berikutnya juga dimudahkan oleh Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah pun mensyukuri, maka itulah tanda orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan yang empat ini, pahala disempurnakan, kemudian ditambah karunia-Nya oleh Allah, diampuni dosanya, dan kalau mensyukuri perbuatan hamba-Nya, maka Allah menjelaskan tiga terbaik. Kalau udah panas kan berarti juga haus kan. Nah, jadi ada kata Allah tiga perbuatan yang kalau dikerjakan itu Allah akan berikan yang empat tadi. Apa yang Allah berikan, pahala disempurnakan. Kemudian balik ulangi, pahala disempurnakan. Allah tambah karunia-Nya, Allah mengampuni dosanya, dan Allah mensyukuri perbuatan hamba-Nya. Nah, hal-hal seperti itu Allah katakan kalian kerjakan tiga hal itu yang disebutkan dalam Al-Quran pada surah Fatir. Surah Fatir itu surah yang ke-35 ayat 29 dan ayat 30. Pengaturan dengan ayat itu dan lagi ayat dulu yang kita bawa kaum salah anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kata Allah sebenarnya orang-orang yang dia yakni kita Allah selalu membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada mereka, kata Allah, diam-diam dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Apa perdagangan dengan Allah, janji Allah tidak akan merugi apa? Yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya, menambah karunia-Nya, mengampuni dosanya, dan Allah mensyukuri perbuatan hamba-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat ini maka tiga hal yang kita kerjakan, maka Allah akan berikan empat. Kata Allah yang pertama tadi yatluna kitab-Allah. Dia orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran. Jadi ayat itu yatluna kitab-Allah bukan kapan kita mau baca, tapi kata Allah yatluna kitab-Allah, dia selalu membaca Al-Quran. Artinya kesehariannya tidak akan pernah dia meninggalkan bacaan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu Allah yang turunkan? Wahyu Allah kan? Jadi kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita berarti berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran itu memuat pokok-pokok ajaran Islam. Ajaran Islam, ajaran keimanan, ajaran ketakwaan itu kan. Ada yang ayatnya yang muhkamat, ada yang ayatnya mutasyabih.
Muhammad itu sudah pasti hukum Allah, dan mutasabihat itu hanya Allah yang mengetahui. Kalau kita dengar ayat yang dibaca Imam tadi kan ya, tadi Imam membaca beberapa ayat dalam surah Ali Imran ya, benar ya? Ali Imran kan surah yang ketiga. Jadi dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, rakaat yang pertama tadi. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 dalam rakaat yang pertama tadi. Barakallah, benar ya? Surah yang ketiga ayat 7, 8, dan 9 ya. 3 ayat baca dalam surah rakaat pertama tadi. Pada ayat itu walladzina anzala alaikal kitaba minhu ayatun kunna ummul kitab yu'minuna mutasyabihan. Seterusnya. Dialah Allah yang memberikan Al-Quran. Pokok-pokok ajaran Islam ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihan. Nah jadi Allah ada ayat-ayat yang sudah pasti ketetapan hukumnya tidak bisa dirubah. Tapi ada yang muhkamat itu, mutasyabihan itu yang kemudian orang yang menafsirkan akalnya, merusak ayat-ayat Allah. Ya kita tahu kenapa Allah berkata ya kita Allah, karena kata Allah Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang Allah datangkan kepada manusia. Ada 4 yang Allah jelaskan dalam satu ayat Al-Quran pada surah Yunus. Surah Yunus surah yang ke-10 ayat yang ke-57 kepada Allah dalam ayat itu, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran mau'izah min rabbikum dari Tuhan. Dan menyebutkan mau'izah itu bukan sekedar pelajaran tapi juga nasihat dari Allah. Nah ketika pelajaran datangnya dari Allah, nasihat dari Allah tentu sebuah kebenaran. Tidak ada yang dusta, pasti baik itu. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh penyakit yang ada di dalam dada, dalam hati. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah jadi kenapa kita diajarkan oleh Allah bukan sekedar membaca, tapi juga tadabbur untuk apa? Untuk memahami apa yang Allah inginkan tentang hukum-hukum agama yang pasti disebutkan dalam ayat yang dibaca Imam tadi, ayat yang ke-7 dari surah Al-Imran. Jadi berkata Allah, hukum-hukum yang pasti itu ada dalam Al-Quran. Perintah yang pasti itu ada dalam Al-Quran. Kalaupun keringanannya itu ada pada pelaksananya, bukan menggugurkan syariat agamanya. Contoh perintah Al-Quran apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah pelaksanaannya bisa diberi kemudahan oleh Allah. Itu pernah Allah sampaikan, tidak bisa berdiri, duduk kan ya. Dia bisa duduk kemudian berbaring pakai isyarat. Masih kadang awal juga lagi, ya sudah siap-siap. Ya kan? Biasanya kita sholat di belakang imam, maka barangkali kita sholatnya ditaruh di depan imam, betul kan ya? Ya karena sudah kadang apa lagi kan ya? Ya berdiri kadang awal, duduk kadang awal, pakai isyarat kadang awal juga, nah itu kan sudah siap-siap gitu. Nah jadi berkata Allah, mau'izah ini pelajaran peringatan dari Allah bahwa satu saat, ya bukan sekedar peringatan tentang perintah dan larangan, tapi pelajaran peringatan dari Allah bahwa satu saat kalian pasti akan bertemu dengan Allah. Kapan? Pada hari kiamat nanti dipertemukan oleh Allah dengan janji. Karena Allah mengatakan, "Pangkana ya Rabbul Rabbi fa'lamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia melakukan perjumpaan dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti, ia mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan apapun juga. Artinya apa? Bekal bertemu dengan Allah itu iman yang diiringi dengan amal soleh. Amal soleh yang dilandasi dengan iman. Jadi kita berbuat kebaikan apapun tanpa dasar iman tidak akan bernilai di hadapan Allah, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau ada orang yang bukan muslim yang bersampaikan, non muslim misalnya berikan sesuatu sedekah, infak, tidak beriman pada Allah, tidak akan dapat apa-apa. Allah akan nilai perbuatan itu kalau dia beriman. Nah, syukurlah kita hari ini, malam hari ini masih diberi oleh Allah keimanan itu. Kalau masih jaga keimanan dalam hati kita, Allah berikan petunjuk kepada kita kan. Kalau iman itu diambil oleh Allah, dicabut petunjuk
hidayah itu, maka jangan kan diambil sama sekali, dikurangi oleh Allah perlahan, kurang berkurang, maka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kenapa Allah sampaikan bahwa itulah dosa? Kenapa dikatakan tadi ada ayat-ayat yang mutasyabih itu tidak bisa kita menafsir sendiri, itu hanya Allah memilikinya. Nah, apa yang diberikan Allah? Baik, jadi mau itu mewah itu. Jadi kata Allah, kalian itu pelajaran itu pasti baik. Kapan? Karena Allah yang berikan. Ketika wahyu diturunkan dan kita yakin bahwa itulah sebuah kebenaran. Dan salah satu peringatan Allah bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak yakin dengan kebenaran ayat Allah, maka jangankan akan bertemu dengan Allah, sebelum bertemu pun Allah sudah tutup pintu kebaikan. Kan begini, dalam satu ayat Al-Quran dulu pernah disampaikan pada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu surah yang ke-7 ayat yang ke-40. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat yang ke-40, kata Allah, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yadkhuluna fis-samai. Sudah kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha, dan dia menyombongkan dirinya dengan Al-Quran. Al-Arab ayat 20 kan ya. Dia sombongkan dirinya dengan Al-Quran, kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, maka Allah tidak akan buka pintu langit, ditutup oleh Allah pintu langit. Artinya apa? Apapun yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah, apapun yang dia lakukan tidak akan sampai kepada Allah. Bahkan yang mengatakan berdoa pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah, dan mereka pun tidak masuk surga. Bisa kita bayangkan beribadah siang malam dengan ya puasa, misalnya sedekah, infak, tapi tidak yakin dengan ayat Allah, mendustakan ayat Allah, sombong dengan ayat Allah. Kapan orang sombong? Nah, ada penjelasan dari ayat itu, orang Allah ketika pertama orang tafsir mengatakan tidak mau membaca, kan ya. Yang kedua membaca tapi tidak berupaya untuk mentadaburi, memahami, kan? Dia paham tapi sudah paham, tidak berupaya untuk mengerjakannya. Dan ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau katakan wala yadkhuluna jannah hatta yadkhuluna as-samai, kecuali pun tak masuk ke dalam lubang jarum. Ada yang bisa? Tidak bisa kan ya, mustahil. Kalau gunakan kata yaliza, di dalam itu ada kata udhulu, ada kata yaliza. Udhulu itu masuk, itu pilihan kita, ya kan? Kalau kita berislam, udhulu bisa di kapal, ya kan? Masuklah dalam Islam secara kapal. Artinya kalau kita ada masuk, ya sudah resikonya kita tanggung jawab sendiri. Bisa masuk, kita dapat kebaikan. Nah, kata yaliza itu maknanya masuk, tapi mustahil kata Allah kalian bisa masuk surga kecuali kita masuk ke lubang jarum. Artinya kecuali unta itu masuk lubang jarum, baru orang yang mendustakan Al-Quran, sombong dengan Al-Quran, dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kemustahilan. Nah, sebab itu maka kenapa kita sebagai seorang muslim, kalau katanya yang lunak kita Allah. Jadi salah satu orang yang menginginkan pahala yang disempurnakan oleh Allah, kemudian diterima oleh amal ibadahnya, kemudian Allah tambah karunia-Nya, mudah dalam beribadah, dosa diampuni, Allah mensyukuri dengan ridhonya. Kata Allah, yang lunak kita Allah itu yang pertama. Jadi membaca. Kalau kembali kepada surah Yunus ayat 57 tadi kan sekedar membaca, memahami kan, mau izah merah itu. Nah, kalau Allah kan mengatakan asyibahu lima qisdur, penyakit yang ada di dalam dada, dalam hati manusia. Kalau para orang mengatakan penyakit itu adalah penyakit kesyirikan dan menafikan, itu kan ya kefasikan. Tapi sebenarnya makna ayat itu asyibahu lima qisdur, itu orang yang dia ada tiga hal yang dalam dirinya itu yang menyebabkan dia sengsara gitu, karena penyakit itu.
Pertama al-kibru, yang kedua al-hasadu, yang ketiga al-harsu. Jadi al-kibru sabar, al-hasadu dengki, al-harsu itu serakah, ambisi. Nah al-kibrunya bukan sekedar sombong kepada manusia, tapi al-kibrunya adalah sombong kepada Allah. Kapan sombong kepada Allah? Hadis tadi mengatakan kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga terasa orang yang dalam hatinya terdapat rasa kesombongan meskipun hanya seberat zarah kecil. Nah, ketika seorang sahabat yang bertanya, ya Rasul, apakah orang pakai baju baru, sandal baru, karena orang yang sombong? Rasul mengatakan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Al-kibru batronak, bahkan pernah sombong orang yang dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Artinya apa? Batronak itu dia tolak kebenaran yang datangnya dari Allah, wahyu Allah, firman Allah. Nah, itu orang-orang kafir di masa Rasulullah dulu kan ya. Ketika turun wahyu disampaikan tidak percaya, itu kan orang-orang musyrik mengambil Tuhan selain dari Allah. Itu kan dalam katakan Allah itu Esa. Ya kan tadi ayat yang dibaca juga dalam rakaat yang kedua tadi kan surat Al-Ikhlas itu kan pernyataan 4 ayat tentang ketauhidan itu kan luar biasa. Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Allah tidak diperanakan, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kan 4 ayat itu kan ya. Allahu Samad. Tempat bergantungnya semua makhluk yang ada di alam ini hanya kepada Allah. Tapi ada yang minta kepada selain dari Allah. Percaya dengan benda, percaya dengan barang yang bisa mendatangkan keberkahan, barokah. Percaya dengan makhluk yang sudah dalam kubur, kan terjadi. Minta sesuatu melalui perantara makhluk di dalam kubur, kan dilarang kan. Itu kata Allah kalau sombongnya luar biasa. Padahal dibaca setiap saat ketika sholat itu kan iya karena wudhu lah, iya karena setahun. Yang pada Allah yang Allah hamba menyembah, dan yang pada Allah yang Allah hamba memohon pertolongan. Tapi prakteknya masih minta kepada selain dari Allah. Biasanya berkata, aku minta kepada ya Allah, tapi perbuatannya tidak mengiringi apa yang disampaikan dengan misalnya ketika dibaca dalam sholat. Nah, ini satu hal yang tadi kita harus berhati-hati. Karena dikatakan tadi bahwa mengatakan asibakul lima pesudur itu bisa terjadi. Penyakit itu penyakit al-kibru itu atau sombong. Sombong dengan Allah itu kan ya. Ya yakin bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah. Tapi misalnya apa masih minta kepada ahli kubur itu kan. Ya saya lihat apa itu kan ya. Segala macam ini kita harus berhati-hati. Prakteknya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi alimah asbab lima pesudur. Banyak lagi yang lain terkait al-hasad itu kan ya. Dengki kan itu. Al-harsu serakah, ambisi tapi serakah ambisi itu kan. Dan itu terjadi kalau kita lihat Allah sampaikan. Karena keserakahan lalu membawa pada sebuah kebinasaan, penderitaan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Diberi Allah jabatan, kekuasaan itu masih kurang itu kan? Diberi Allah harta yang berlimpahnya masih kurang. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau hinakan dia di hadapan manusia, hina di hadapan manusia, juga nanti hina di hadapan Allah kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beritanya mempiara di dalam kita itu kan ya. Kenapa? Karena al-harusnya lebih penyakit dalam hatinya. Sudah kelebihan. Lebih apa ya? Kelebihan ukuran duit kan kayu kan itu kan ya. Kelebihan duit ya. Berarti kalau bisa ada kayu itu kan ya. Karena ukurannya kelebihan. Udah kemudian Allah ingat bermacam-macam gitu kan. Tapi masih ada. Itulah kata Rasulullah. Diberi 1 gunung, pengen 2 gunung emas itu kan ya. Jadi dia Allah asibah 5 pesudur itu bisa terjadi kesombongan, bisa terjadi karena dengki. Maka yang muncul terkadanglah perkataan yang tidak baik tentang orang lain karena iri dengki.
Yang berikutnya al-harusu itu karena serakahnya karena ambisi. Karena kenapa Allah katakan dalam al-Qur'an dikatakan ya abuna Adam wa ana tujuh Adam. Jasabuka da'ibu wa lisanuka abibu wa qalbuka jabbaru. Dan Adam kata Allah, jasadmu itu lemah, lidahmu itu ringan, dan hatimu itu angkuh sombong. Lemah dalam hati bukan berarti sekedar fisiknya yang lemah, tapi juga para ulama mengatakan jasa buka doa itu adalah hati kita mudah tergoda, mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa merusak nilai Islam, nilai iman, dan itu terjadi. Islam melarang berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama, tapi kita karena jasa buka doa itu tadi kata Allah, karena akan terjebak. Kemudian para ulama mengatakan jasa buka doa itu yang sekarang kita pahami itu kan ya 3 tak itu rumahnya di sana kata Allah. Karena tahta, harta, wanita. Usianya ibu ya karena wanita itu kan. Ya kadang-kadang laki bisa hidup ya dusta itu kan. Nah ini jadi itu yang terjadi. Apa kata Allah? Kamu jasad untuk lemah itu. Bukan sekedar fisiknya, ya kita merasakan. Lagi muda, anak remaja muda itu kan badannya luar biasa. Terus semakin umur, semakin bertua, tambah umur. Itu kan, tapi sudah makin berkurang kan ya. Bertambah umurnya, hitungannya, tapi berkurang secara bentuk hidupnya. Itu kan tidak bisa kita menghindar. Semakin lemah, semakin berkurang daya ingat, semakin kurang pendengaran, semakin kabur penglihatan itu kan. Ini kita tahu itu ada pahalanya. Udah lagi anu saya pengalahian kan sudah Tuhan orang itu kan ya. Nah jadi ini kita alami itu kan proses tuh. Karena bagaimanapun dengan Allah kalian itu harus berproses dari dalam rahim ibu sampai naik ke dalam dunia, kemudian bayi, dewasa, tua, dan kembali lagi kalian akan merasakan bagaimana perilaku anak-anakmu pada waktu dilahirkan. Jadi ini Al-Quran menjelaskan. Nah tidak jarang kita mendengar ada orang sudah umurnya lanjut, itu kan ya perilakunya kayak anak-anak. Itu kan Al-Quran menjelaskan. Mau diapakan? Jadi kalau belajar itu ya mengalilu kan. Bahasanya itu berapa bahasa. Jadi kalau mencari Al-Quran kan tidak bisa kita menghindar. Nah kalau orang-orang yang memanfaatkan kehidupannya di alam dunia dengan berbuat kebaikan, maka Allah berikan jaminan umurnya akan menjadi umur yang barokah. Nah dengan cara apa? Jadi disampaikan ketiga perbuatan kata Allah kalian yang punya kita Allah wa akan salah wa akan mimma razaqnakum sallallahu alaihi. Kalian isi saja hidupku dengan bacaan Al-Quran, jaga salatmu kata Allah dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan. Maka Allah jamin dengan 4 hal tadi. Artinya apa? Kalau setiap hari misal kita mau membaca Al-Quran, kita ini semua punya kemampuan, tapi yang berbeda hanya kemampuan. Dan dia sudah mengerjakan ini semua dengan kemampuan yang sama. Kan kemampuan kita diberi Allah. 2 mata bisa melihat ayat Allah, 1 lidah, 2 bibir bisa berkata tentang ayat Allah. Dan kata Allah adalah mengajarkan ayat-ayat wa lisan wa syafatan. Surah Al-Balad surah yang 90 ayat 8 dan 9. Dan kata Allah telah memberikan kepadamu sepasang mata, 2 mata, sepasang kata Allah 1 lidah, 2 bibir. Allah mengajarkan wa lisan wa syafatan. Jadi satu di antara fungsinya para ulama mengatakan dia ayat Allah, bicara tentang ayat Allah. Artinya bicara mengucapkan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Walisan wa syafatan. 1 lidah 2 bibir. Tahu 1 lidah 2 bibir atau 2 bibir 1 lidah? Salah ya? 2 bibir 1 lidah. Salah saya. Jadi itu surah Al-Balad surah yang 90 yang sekiranya kita itu makanya Allah katakan tadi apalagi lisan muka lidahmu itu ringan. Dia berkata yang baik pun mudah, berkata yang buruk pun mudah itu. Nah tapi kalau kalian berkata-kata yang baik membaca ayat Allah kan yang mudah kita doa, maka Allah bimbing dalam kebaikan. Tapi kalau berkata-kata yang Allah tidak suka, maka juga Allah berikan kemudahan kepada berbuat yang tidak baik. Nah ketika ini kita pahami dengan cara yang sederhana bahwa Allah buka kesempatan kepada kita, pilihannya dari kita.
Artinya apa? Kita yang pilih, kita yang menjalani. Kalau kita gunakan untuk membaca ayat Allah, melihat ayat Allah, maka selamat kita. Kalau kita gunakan melihat sesuatu yang lain, membaca atau menggunakan lisan untuk membuat sesuatu yang tidak baik, maka juga ada resikonya. Alhamdulillah kita mudah-mudahan semuanya kita mengerjakan apa yang diinginkan. Jadi ini yang diinginkan oleh Allah. Kita disatakan dalam ayat tadi kan ya, kata Allah dalam surah Yunus ayat 57 tadi, asibal ulumah sudur, penyakit yang ada di dalam dada, dan itu kan najasi, kan dada itu hati. Jadi penyakit yang ada dalam hati manusia, satunya diantara adalah sombong itu. Dan sombong pada manusia, saya itu sombong kepada Tuhan, itu yang berbahaya. Apa orang sombong dengan Allah itu? Dia boleh janji tapi dia ingkari janji. Apa janji kita dengan Allah? Allah subhanahu wa ta'ala sohidana. Dan kata Allah, kau telah berjanji kepadamu, berikan kepadamu untuk mengisahkan aku. Kata Allah, yang kau Tuhan kami dan kami bersaksi. Surah Al-Araf surah yang ke-7 ayat 172. Jadi itu ayatnya. Nah, orang-orang yang menepati janjinya, maka Allah jamin kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan Allah itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentang sholat ya. Yang kedua tentang sholat. Tadi kan yang umum kita Allah bahwa sholat. Nah, sholat ini alhamdulillah kita sudah mengerjakannya. Tidak ada satu pun kita meninggalkan sholat. Tapi juga pemahaman akan sholat itu bukan hanya sekedar sholat yang dipadukan, tapi juga sholat-sholat yang sunnah, dan itu yang Allah perintahkan. Artinya perintah dan ayat Al-Quran. Contohnya bahwa minal laili fata'ajjal bihi nafilah ta'ala seterusnya. Jadi bersebutlah kita orang-orang yang keseharian kita bangun lebih cepat malam itu untuk mengerjakan qiyamul lail, sholat malamnya, karena Allah sukanya luar biasa. Dan pernah Allah sampaikan, ketika kita dibangunkan oleh Allah lebih cepat sebelum sholat subuh untuk ibadah sebenarnya, bukan kita ini Allah ini aku lagi nyaman-nyamannya guring di bawah kakinya itu kan ya, bukan itu kan. Atau kita bangun ada sesuatu yang dilihat, tapi orang kata Allah dia bangun untuk ibadah, Allah sukanya luar biasa. Nah, salah satu sifat atau ciri orang yang bertakwa yang mengatakan dia akan mendiami surganya Allah nanti adalah inna muttaqina fi jannati wa uyun. Surah Al-Jariyah ayat 15 itu. Nah, kata Allah ayat 16 kan inna 17 kata Allah, kamu qalilan minal-laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya tidak tidur, bukan tidak tidur, kurang waktu tidur ya untuk ibadah. Kamu qalilan minal-laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam untuk apa? Untuk ibadah. Artinya buat sholat yang dipardukan itu juga ada sholat yang sunnah yang dikerjakan. Yaitu yang Allah menjamin sempurna pahala menurut Allah, karena sholat nafilah, nafilah ibadah tambahan yang Allah sukanya luar biasa. Nafilah Allah, orang yang mengerjakannya karena perintah Allah. Nah, jadi membicarakan tentang sholat ini, alhamdulillah kita sudah mengerjakannya. Tinggal seperti apa ketika Allah katakan bukan sholat yang dipardukan, yang diwajibkan, yang 5 waktu, dan juga sholat-sholat yang disunahkan. Dan kita berupaya dalam arti kalau kita masih mampu ada di masjid, di musola misalnya, sebelum dikumandangkan azan, maka tentu lebih baik. Atau pada saat ayat berkumandang kita ada di masjid itu, atau tempat ibadah yang lain di musola. Karena gue pernah menyampaikan, yang muru masjid Allah adalah orang yang dia mengerjakan sholat fardunya di masjid itu. Orang yang mengerjakan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman pada Allah hari akhirat. Yang muru masjid Allah iman amana billahi wal yawmil wa aqamus shalah. At-Taubah surah yang 9 ayat yang ke-18. Jadi masjid itu untuk orang-orang yang beriman, dia sholat di dalamnya. Bukan orang-orang yang dia tidak beriman dibawa ke masjid kemudian dipuji, dicium dahinya, itu kan ya. Itu luar biasa. Dan Allah makana al-musyrikin ayamuru masjid Allahi sa'idin ala anfusihim bil kufri. Jangan pantas setelah orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah setelah mereka menyatakan dia adalah orang yang kafir. Ya kan? Ayat 17 dari surah Al-Taubah itu. Nah, yang 18 Allah katakan innama yaqulu masajid Allah iman amana billahi wal
jama'i wa aqamus shalah. Jadi seluruh Allah hanya orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat yang memakmurkan masjid Allah, yang dia ambil di dalamnya untuk ibadah. Jika orang belum beriman pada Allah, kemudian dibawa masuk dalam masjid, dilarang kecuali dia untuk beriman, menyatakan keislamannya. Kalau orang mengatakan perbolehkan. Tapi kalau dia tidak beriman pada Allah, diajak keliling masjid, masuk masjid, kemudian dipuji, kemudian dicium lagi, dahinya itu kan ya, ada ya? Ada ya? Nah itu kan dilarang dalam Islam. Ya, itu dua ayat yang beririkan surah At-Taubah. Ya, surah yang ke-9 ayat 17 dan 18 itu. Nah, jadi untuk apa masjid? Untuk sholat itu. Yang merupakan saja Allah. Itu pernah disampaikan orang yang mengamalkan masjid Allah, dia sholat di dalam ibadah di dalamnya, maka nanti di akhir Allah panggil dengan sebutan tetangganya Allah. Kita masih ingat hadis yang sampaikan itu. Karena surah hadis Qudsi Allah mengatakan pada Allah, aina jirani, di mana tetangga-tetangga. Allah berfirman pada malaikat kan, pada malaikat berkata, man hadzal ladzi yang bagi lalu ajamira, wahai siapa yang pantas jadi tetangga. Allah mengatakan aina Qur'an wa masajid, di mana orang yang membaca Al-Qur'an dan memakmurkan masjid. Jika kalian pada hari kiamat Allah akan panggil, akan cari siapa orang yang dia baca Al-Quran dan memakmurkan masjid tersebut dengan tetangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kita bayangkan, bertetangga dengan Allah pasti aman, pasti nyaman. Dan adalah bertetangga dengan penguasa yang disebut kayak Firaun. Saya katakan ya, meskipun berkuasa, tapi zalimnya luar biasa. Dan saking bencinya orang dengan Firaun sehingga dibuat sebuah apa namanya lelucon nenek apa namanya di medsos itu. Kata dia Firaun itu milik orang Indonesia. Nah, benar ya? Walau nahu kalau dimadakan iya, karena belum pernah melihat kan ya. Ya kan? Kalau iya itu kan Allah ya. Tapi kan saking bencinya dengan Firaun itu sehingga dibuat semacam cerita yang lelucon untuk mengolok-olok orang lain. Ya kalau tidak benar kan kita dosa kan ya. Hanya ada orang yang mengatakan itu benar, fitnya kayak Indonesia karena belum pernah melihat kan. Tapi yang jelas adalah perilaku Firaun itu perilaku yang paling dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena mengaku jadi Tuhan. Tidak ada satu makhluk pun yang mengaku dari Tuhan. Firaun orangnya curi Tuhan. Maka satu sombongnya Firaun itu ketika diajak oleh Nabi Musa untuk beriman kepada Allah, Firaun mengatakan sebenarnya Waqala Fir'aun zaruni aqtul Musa wa yad'u rabbahu. Dan berkatalah Fir'aun kepada para pembesarnya, zaruni aqtul Musa, biarkan aku membunuh Musa. Wa yad'u rabbahu, silakan Musa cari Tuhannya siapa. Musa berdoa, ayo silakan Musa berdoa dengan Tuhannya. Jadi saking sombongnya Fir'aun, akhirnya Allah tenggelamkan dalam laut, tapi dibangkitkan kembali oleh Allah. Jasa untuk apa? Untuk jadi pelajaran bagi generasi yang datang setelah Firaun. Ya. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsira minan nas an ayatina laqatil. Pada hari ini kata Allah, kami selamatkan jasadnya Firaun untuk menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelah Firaun. Berkata Allah, kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Nah ini cerita Al-Quran. Surah Yunus surah yang ke-92. Jadi banyak yang Allah sebutkan gitu kan. Nah ini ketika Allah katakan, kata Allah, dirikanlah sholat itu untuk mencegah berbuat keji dan mungkar. Dan kita alhamdulillah sudah mengajarkannya. Nah yang ketiga kata Allah dalam ayat itu disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Dia orang yang menginfakkan hartanya kata Allah diam-diam dan terang-terangan, maka Allah jamin dia akan mendapatkan tambahan karunia dari Allah. Nah kita tentang infak ini kan sedekah ini, kalau disampaikan di sini bagaimana kita ketika dibangun oleh Allah kesadaran untuk memberikan sesuatu pada orang lain, maka berupayalah kita untuk tidak menunda-nunda. Kayaknya aja untuk sedekah infak kumpulkan dulu kan. Pas kumpulan banyak, saya dengar ya. Malah banyaknya lah, ya aku apa itu kan ya, kita jadi itu kan, ya kan? Nah kalau
kadang-kadang kita punya keinginan untuk berinfak sedekah, mampu menjaga, atau tidak salah. Tapi kalau tidak mampu menjaganya, ya Allah ajarkan kita tidak menunda-nunda. Ampiku bima razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ini ayat yang sering disampaikan dibaca almarhum Syekh Ali Jaber ya, selama mengapikan surah yang ke-63 ayat 10 itu. Untuk beliau masih hidup kan beliau sering baca ayat itu di media sosial banyak beredar itu kan. Dan dimintakanlah kata Allah sebagian dari rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang kematian di antara dengan mengatakan ya Tuhan, tunda sebentar kematian itu untuk apa? Fa'asad dan untuk bersedekah. Maka minas sholihin dan termasuk orang-orang yang soleh. Tapi kita tidak bisa kita menunda-nunda. Dia bisa menunda kematian. Kalau dia bisa, alhamdulillah kan ya. Siapa kita mau datang dulu ya. Malaikat, tunda kan sebelum kematian, itu kan ada. Kan mereka katakan ada kabar kan ya. Nah jadi kata Allah tidak ada yang bisa menunda kematian kecuali engkau persiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan cara apa? Tentu amal ibadah yang kita katakan, iman yang ada dalam hati kita. Itu bakal nanti bertemu dengan Allah. Nah jadi kembali sampaikan bahwa sebenarnya yang mendapatkan 4 tadi kata Allah, pahala disempurnakan dari apa yang kita kerjakan. Allah tambah karunia-Nya. Artinya Allah menambah karunia dengan cara apa? Sebagai orang mengatakan Allah akan memudahkan dia dalam beribadah. Apapun yang dikerjakannya Allah berikan kemudahan. Mau bangun malam salat dimudahkan oleh Allah. Tidak terasa dingin ketika mengambil air wudu, kan ya. Mau baca Al-Quran Allah berikan matanya jelas terang melihat. Allah buka hatinya akal itu memahami. Itu karunia Allah. Nah jadi orang-orang yang merasakan seperti itu, maka itulah insya Allah karunia Allah akan sampai. Nah yang ketiga Allah akan ampuni dosanya dengan cara apa? Tentu Allah mengatakan kalian bertobatlah kepada Allah. Sekecil apapun dosa yang kalian kerjakan, jangan merasa itu adalah sebuah hal yang biasa. Karena kecil menurut pandangan kita, tapi besar di hadapan Allah. Nah sekali-sekali kata Bapak juga itu kan ya 4-5 kali kan kata Bapak terus kan ya. Kan banyak teman-teman salah satu kita di hadapan Nabi tahun sambungnya kata Bapak kan ya. Sampai subuh kan ya. Itu bukan jauh untuk belajar begitu. Jadi ada satu kaidah dalam Islam itu sabar anil maksiat. Jadi sabar menjauhi kemaksiatan itu diperlukan. Kita terkadang sabar itu kan dipahami ketika ada musibah, kan ya. Tapi ada sabar ala ta'ah, sabar anil maksiat. Jadi sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Di segala apapun maksiat yang kalian kerjakan, kalau kalian bertobat dan minta ampun kepada Allah. Nah cerita yang paling terkenal itulah cerita kemaksiatan itu. Allah abadikan Al-Quran cerita siapa? Nabi Yusuf itu kan ya. Salah satu di antara cerita Nabi Yusuf. Kan dalam surah Yusuf ya ayat 23 itu kan ketika kata Allah wanita itu sudah berkehendak untuk merayu menggoda Yusuf, maka kemudian mengatakan bahwa atau abu-abu, maka kata Allah semua pintu sudah dikunci. Jadi pintu itu sudah dikunci semua oleh wanita itu kata Allah. Waqalat dan berkatalah wanita itu, hai talak kemari. Saya tidak bayangkan bininya memuji lelaki dalam kamar, ya kan? Hai talak, hai kesini kata perempuan dengan Yusuf. Berkata Yusuf, Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Nah di sebenarnya kunci itu adalah ketika kita selalu mohon perlindungan dari Allah maka akan selamat. Jadi cerita itu kan dalam surah Yusuf ya ayat 23 itu cerita perempuan wanita istri pembesar itu kan ya. Kalau sekarang barangkali bini pejabat merayu berobong tapi Allah yang selamatkan Nabi Yusuf kan karena cerita itu Nabi Yusuf berlindung kepada Allah. Nah kalau yang ini kira-kira terawang ada karena ya kan ya. Kalau sedih kurang lebihnya dalam kamar itu kan dikunci dalam kamarnya. Karena kan dalam kamar di luar itu kira-kira kayak mas godain aku mas. Nah itu kira-kira. Karena barangkali pemegang sama-sama intinya adalah bahwa
surah yang ke-35 ayat 29 dan ayat 30. Tiga saja kalau kalian kerjakan, yang punah kita Allah, yang tinggalkan baca Al-Quran, kemudian wa'akum salat, jaga salatmu, wa'akikum ma'rozakam sarawalanya, infakkan kalau sebagian dari rezeki yang diberikan kepadamu, diam-diam dan terang-terangan, maka Allah jamin 4 kebaikan. Apa? Pahala ibadah disempurnakan, yang kedua akan tambah karunianya, yang ketiga Allah ampuni dosanya, dan yang keempat Allah mensyukuri perbuatan hamba. Dengan cara apa Allah mensyukuri? Maka ulama mengatakan Allah ridho dengan apapun yang dikerjakan hambanya. Sekecil apapun yang dikerjakan Allah ridho. Dibalas tempat pahala. Ada pahala yang besar, ada pahala yang berlipat ganda, dan inilah kira bekal kita untuk bertemu dengan Allah. Dan yang berikutnya tadi bisa dilihat ayat yang dibaca Imam tadi, ya dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 7, 8 dan 9. Tapi ayat yang 8 itu doa, ya. Ayat 8 itu doa. Jangan ketinggalan membaca ayat itu karena itu doa kan ya. Kalau kita bacakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab, itu doa. Jadi ayat dibaca dalam sholat ya. Nah jadi bagus ya ayat-ayat yang dibaca tadi, memang bagus semuanya. Termasuk rakaat yang kedua tentang tauhid itu surah Al-Ikhlas 4 ayat, tapi kan dengan tauhid yang luar biasa. Dapat nilai ketauhidan luar biasa. Ternyata Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung manusia, tidak diserupakan dengan Allah. Kalau tidak punya anak, tidak beranak, tidak diserupakan pun dengan apa? Tidak diserupakan dengan Allah. Jadi kalau ada Tuhan itu digantung di dinding, rambutnya gondrong, itu bukan Tuhan, itu disebut. Ada ya? Ada kan Tuhan ya? Tuhan dipuji dia, kalau di dinding, rambutnya gondrong, itu kan bukan Tuhan. Allah itu punya keunikan, tidak ada yang sama. Ya? Nah ini barangkali silakan kalian sampaikan, belum menutup. Dia bebas setiap malamnya sampai jam berapa anak dia. Ya, tidak ada cukupnya. Sama yang satu, sempatkan nanti lihat ayatnya surah Fatir tadi, surah yang ke-35, yang 29 dan ayat 30. Kemudian ikuti dengan tadi ayat yang disampaikan, yang lainnya kan ya surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Pada ayat yang dibaca Imam surah Al-Imran ayat 7, 8 dan 9, dan juga ayat-ayat yang lainnya yang disampaikan tadi. Dan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan doa berarti subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.